Halo, perkenalkan nama saya Anggi Sarita Deplaka dengan NIM 21711111002 dari Program Studi Pendidikan Informatika Universitas Citra Bangsa. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus kebocoran data Facebook dengan Cambridge Analytica pada tahun 2018. Saya akan menjelaskan kronologi insiden kebocoran data Facebook Cambridge Analytica pada tahun 2018. Pada tahun 2018 terungkap bahwa data pribadi pengguna akun Facebook sekitar 87 juta telah digunakan oleh perusahaan analisis Cambridge Analytica tanpa seizin pengguna. Data tersebut digunakan untuk memenuhi kampanye politik, termaksud pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Analisis ancamannya adalah di mana data pengguna dikumpulkan melalui aplikasi kuis yang bernama This Your Digital Life. Aplikasi ini dibuat oleh Alexander Cogan, di mana beliau adalah seorang penulis dari Universitas Cambridge. Pengguna yang mengikuti kuis ini meminta izin kepada aplikasi untuk mengakses profil mereka serta teman-teman mereka, di mana Cambridge Analytica kemudian membeli data ini dari Cogan. Dampak dari kebocoran ini sangat besar, termaksud rasa kepercayaan publik terhadap Facebook, denda yang sangat besar bagi perusahaan, serta debat global mengenai privasi data dan regulasi media sosial. Kerentanan utama dalam kasus ini adalah kebijakan privasi Facebook, di mana privasi yang sangat lemah dan kurangnya pengawasan akan pihak ketiga. Facebook mengizinkan aplikasi pihak ketiga untuk mengakses data pengguna dan teman-teman mereka dengan persetujuan yang minim. Analisis ditanya adalah di mana kebijakan Facebook pada saat itu memungkinkan pengembangan aplikasi pihak ketiga mengumpulkan data yang tidak hanya terbatas pada pengguna aplikasi, tetapi juga pada teman-teman atau pengikut mereka. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan kontrol dari Facebook terhadap aplikasi yang beroperasi di platform mereka. Nah, dari kelemahan ini, Alexander Cogan memanfaatkannya dengan mengembangkan aplikasi kuis yang menarik banyak pengguna. Dengan persetujuan pengguna untuk mengakses data mereka dan teman-teman mereka, Cogan pun mampu mengambil dengan jumlah besar data untuk kemudian dijual pada Cambridge Analytica. Penyerangan dalam hal ini, Cambridge Analytica menggunakan data tersebut untuk membuat profil psikografis dan menargetkan mereka dengan iklan politik yang spesifik, mempengaruhi opini publik dan hasil pemilihan. Adapun rekomendasi pencegahan, yang pertama di mana perubahan kebijakan privasi, di mana Facebook harus memperbarui kebijakan privasi mereka untuk memastikan bahwa data pengguna hanya bisa diakses oleh aplikasi pihak ketiga dengan izin eksplisit dari pengguna. Yang kedua adalah pengawasan aplikasi pihak ketiga, di mana Facebook harus memperketat pengawasan dan audit terhadap aplikasi pihak ketiga untuk memastikan bahwa mereka mematuhi kebijakan privasi dan tidak menyalahgunakan data pengguna. Adapun di mana contoh praktik keamanan implementasi OAuth 2.0, mana pengguna OAuth 2.0 ini untuk memberikan kontrol lebih besar kepada pengguna mengenai data apa saja yang bisa diakses oleh aplikasi pihak ketiga. Yang kedua adalah enkripsi data, di mana menerapkan enkripsi end-to-end untuk data sensitif hingga data pengguna tetap terlindungi jika terjadi kebocoran data. Yang berikut adalah pelatihan keamanan privasi, di mana menggunakan pelatihan
program pelatihan untuk pengguna tentang pentingnya menjaga privasi data, cara-cara untuk melindungi informasi pribadi mereka pada platform media sosial. Pada kasus ini ada beberapa pembelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama adalah insiden ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dalam pengelolaan data pengguna dan perlunya regulasi yang ketat. Perusahaan teknologi, organisasi lain bisa belajar untuk mengutamakan privasi pengguna, memastikan bahwa kebijakan privasi perusahaan jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Kedua adalah pendidikan dan kesadaran, di mana meningkatkan kesadaran pengguna tentang pentingnya privasi dan bagaimana cara melindunginya. Baik, pada kasus Facebook dan Cambridge Analytica ini memberikan kita pembelajaran yang penting mengenai perlindungan data pribadi di era digital melalui langkah-langkah yang tepat dan kesadaran yang baik, agar dimana kita dapat mencegah kejadian atau kasus seperti ini di era yang akan